Teduhkan hati kami siang hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa kami datang ke tempat ini itu karena Tuhan punya rencana atas setiap kehidupan kami. Kami meyakini kedatangan kami bukanlah hanya karena faktor keputusan kami, tetapi Tuhan punya rencana kenapa kami datang ke tempat ini. Karena itu tuntaskan apa yang menjadi kehendak-Mu buat kami semuanya melalui kebenaran firman-Mu. Kami berdoa bahwa firman yang disampaikan ini dibubui oleh kuasa daya ubah, sehingga biar waktu firman-Mu disampaikan kami mengalami perjumpaan dengan Allah secara pribadi. Bahkan setiap kata-kata yang sama yang keluar dari mulut jasmani ini tiba-tiba akan memberikan sebuah pengertian yang berbeda terhadap setiap kami masing-masing pribadi, sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Kami siap mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus, kami menyerah untuk kami dinasehati, untuk kami dituntun, untuk kami disempurnakan oleh Tuhan. Kami yakin kedatangan kami siang hari ini akan membuat kami satu langkah lagi lebih maju, menjadi serupa seperti Kristus. Kami siap, kami siap, kami siap. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita semua sama-sama berkata, amin, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, silakan duduk. Shalom, selamat siang Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Baik, siang hari ini saya akan memberikan judul khotbah ya, yang saya beri tema yaitu respect atau sikap hormat ya. Kenapa saya perlu menyampaikan tentang sikap hormat atau budaya hormat? Karena kita tidak bisa menutup mata Bapak Ibu. Kalau kita mengamati bangsa ini, hari-hari ini bangsa ini mengalami degradasi dalam hal masalah budaya hormat. Zaman dahulu menyebut nama presiden itu adalah Presiden Republik Indonesia Soekarno. Sekarang kalau menyebut nama presiden bagaimana Bapak Ibu? Wih, seperti itu ya. Jokowi seperti itu ya. Memang satu sisi itu menunjukkan sebuah keakraban, tapi di satu sisi kita bisa melihat medsos semuanya ya, itu nama presiden itu menjadi sebuah nama bulan-bulanan. Itu kalau zaman dahulu Bapak Ibu menyebut nama presiden dengan seperti itu enggak lama besoknya pasti akan hilang ya. Zaman dulu polisi itu sangat dihormati. Sekarang polisi diajar untuk melayani masyarakat, tapi justru itu menjadi bulan-bulanan. Zaman dahulu guru dihormati murid. Memang kadang-kadang ada beberapa tindakan yang ekstremis ya. Saya ingat betul dulu waktu saya sekolah, karena saya senang ngomong seperti itu ya. Guru ngomong, saya ngomong, guru berhenti ngomong, saya tetap ngomong. Ya, itu saya pernah dilempar penghapus ya. Ya. Zaman dulu tidak menutup mata, guru sangat dihormati murid. Sekarang, guru bisa dipermainkan murid. Ya. Zaman dahulu anak muda itu kalau lewat ada orang tua yang duduk, itu apa yang mereka lakukan? Mereka sambil jongkok gini ya. Sekarang Bapak Ibu, lewat itu sama seperti seolah-olah tidak ada apa-apa. Ya. Tidak menutup mata, zaman dahulu. Bicara perceraian itu adalah sesuatu hal yang menjadi sesuatu yang tabu. Tapi sekarang rasa hormat terhadap pernikahan itu mengalami penurunan drastis. Jangankan masalah pernikahan, pelayanan. Ya. Kenapa kamu melayani di sana? PK-nya di sana lebih banyak. Ya udah di tempat ini kamu akan saya tambah. Loh tapi kalau di tempat Bapak kan mainnya sekali, di sana 7 kali. Loh saudara bisa lihat ini? Saya mengamati Bapak Ibu, tidak menutup mata. Bangsa ini itu mengalami degradasi dalam hal masalah budaya hormat. Seseorang yang baru saja dia melakukan sesuatu yang salah, dia dengan tenang dia bisa melayani Bapak. Oleh karena itu kenapa kita perlu belajar tentang masalah budaya hormat. Kenapa? Karena saya mempelajari dalam kebenaran firman. Ternyata sikap hormat itu menarik seluruh anugerah kehidupan. Saya mengamati Bapak Ibu,
Orang-orang yang memiliki budaya hormat, dia mudah sekali menghormati orang lain. Hidup orang itu tidak pernah jauh dari yang namanya anugerah kehidupan. Jadi saya mengamati kalau ada seorang anak-anak ya, dia bisa menghormati orang yang lebih tua ya. Saya yakin nanti saya akan tunjukkan beberapa dasar ayat Alkitab. Orang yang punya budaya hormat, orang yang mudah menghormati orang lain, baik lebih kaya maupun lebih miskin, baik lebih hebat maupun lebih lemah. Orang itu tidak pernah jauh dari anugerah kehidupan. Saya beri contoh. Menurut Bapak Ibu presiden kita ini punya sikap hormat tinggi atau tidak? Satu-satunya presiden yang menghormati saingan capresnya dengan memberikan sebuah posisi dan ruang dalam pemerintahan itu adalah Presiden Jokowi. Tidak ada presiden lain Bapak Ibu. Bapak Prabowo, Bapak Sandiaga Uno, itu jelas saingan capresnya. Diberikan posisi. Tidak pernah ada presiden yang memiliki rasa hormat seperti ini. Ibu Iriana, saya melihat suatu ketika pada waktu Ibu Iriana bertemu dengan orang-orang, dia bertemu dengan orang lebih tua, tinggi badannya itu lebih rendah. Apa yang dia lakukan? Baunya agak direndahkan. Dia berupaya kepalanya itu sejajar dengan orang yang lebih tua ini, dan dia ngobrol. Saat ini tidak menutup mata seringkali loh. Kita kalau berbicara dengan orang yang tinggi badan lebih rendah, oke, gitu. Saya ngeliat Bu Iriana itu waktu dia ngomong sama orang seperti itu, dia tundukkan, dia turunkan baunya, dia agak membungkukkan kepalanya kalau bisa dijajarkan. Karena itu kenapa saya mengamati dan kita bisa menyimpulkan presiden kita itu dipenuhi oleh anugerah kehidupan. Bahkan kalau kita melihat bangsa-bangsa, ini saya tunjukkan dulu fakta-fakta dunia sebelum saya masuk dalam kebenaran firman Tuhan agar saudara diteguhkan bahwa firman Tuhan itu ada kebenaran di atas semua kebenaran di muka bumi ini. Bangsa-bangsa yang memiliki budaya hormat, saya melihat bahwa bangsa itu mengalami kemajuan lebih signifikan. Contoh Singapura. Apakah memiliki budaya hormat sangat kuat? Oh iya. Naik eskalator, semuanya rata kiri. Kalau di Indonesia, ada yang duduk, betul? Ada yang duduk, itu sampai lewat aja kesulitan. Mau masuk lift, MRT, semua rata kiri untuk memberikan ruang kepada orang di dalam untuk keluar. Di Indonesia, itu orang yang di dalam susah keluar, orang yang di luar susah masuk. Singapura tidak ada buang sampah sembarangan. Ya. Nyebrang jalan. Tidak ada, itu kalau tidak ada zebra cross ada orang yang jalan, itu pasti itu bukan orang Singapura. Saya tidak berani mengatakan itu orang mana. Saya ngamati dan saya tidak perlu mengungkapkan di sini karena di sini direkam. Saudara melihat negara-negara yang tidak punya budaya hormat, negara itu mengalami kemunduran sangat signifikan. Contoh lagi, salah satu Jepang yang mengalami kemajuan signifikan. Salah satu negara yang mengalami kemajuan signifikan itu adalah Jepang. Jepang itu dikenal negara yang paling berintegritas. Bahkan kita tidak menutup mata, istilah harakiri itu muncul dari Jepang. Memang ada tindakan-tindakan yang ekstremis. Tapi kenapa sih ada orang yang melakukan harakiri? Kenapa? Ada orang yang melakukan harakiri. Budaya malu. Yang lain lagi, karena mereka lebih menghargai tanggung jawabnya, itu melebihi nyawanya. Kalau politikus bangsa memiliki mentalitas seperti ini, tidak ada korupsi. Kalau semua orang Kristen itu memiliki mentalitas seperti ini, mereka lebih menghargai panggilan hidup dan perintah Tuhan, itu melebihi nyawanya. Jepang itu menghormati setiap tanggung jawab, itu melebihi nyawanya. Contoh lagi, di Jepang itu ada banyak tempat untuk mabuk-mabukan. Ya, sehingga sake dijual bebas, sehingga kalau Bapak Ibu ke Jepang, Bapak Ibu akan melihat kadang-kadang ada orang tertidur itu di pinggir jalan. Itu kunci mobil di kantong, mobilnya ada, dompetnya ada, tidak hilang. Padahal mabuk, ketiduran, pingsan. Itu tidak ada yang nyuri. Kalau di Indonesia, mata kita masih membuka. Itu aja ada ngerogol. Bahkan saya pernah datang ke ibadah gereja doa malam. Ya. Saya datang pakai sepatu, pulang sandal jepit. Lu di gereja aja momen altar call aja kadang-kadang ada asir yang harus menjaga dompet. Sur. Di Jepang, nah ini saya percepat. Tahun
tahun 2018 di Jepang 73% dari 545.000 kartu identitas dan kartu kredit, 73% dari 545.000 kartu identitas dan kartu kredit itu dikembalikan kepada pemiliknya. 83% dari 130.000 handphone, ada yang di sini kehilangan handphone? Pernah kehilangan handphone? Kembali enggak? 83% dari 130.000 handphone dan 65% dari 240.000 dompet seringkali dikembalikan ke pemiliknya di hari yang sama. Wow, itu tahun 2018. Bagi orang Jepang, barang yang dikembalikan kepada pemiliknya itu adalah hal yang sangat normal. Justru sangat langka kalau barang hilang itu tidak kembali. Saya berdoa jemaat PD Victory adalah orang-orang berintegritas. Dompet di sebelah bangku kita itu belum tentu berkat Tuhan buat kita. Ada dapat, oh ini berkat Tuhan. Ya? Saya ngamati, saudara. Kenapa hari-hari bangsa Indonesia mengalami kemajuan? Karena ada pemimpin-pemimpin bangsa yang mereka menghormati Tuhan yang mereka sembah. Mereka menghormati tanggung jawab yang mereka emban. Dan mereka bisa menghormati kepentingan rakyat yang mereka pimpin. Saya yakin loh, kalau bangsa Indonesia dipenuhi oleh orang-orang memiliki budaya hormat yang sangat kuat, ternyata rasa hormat itu menarik seluruh anugerah kehidupan. Karena itu kenapa sebelum ibadah kita ada praise and worship. Ada orang waktu praise and worship, ini song leadernya sudah nyanyi, sudah bikin gerakan gitu ya. Ini ada yang kadang-kadang masih ngobrol sendiri seperti itu ya. Saudara, satu komitmen saya mulai awal. Kalau kita datang ibadah, jangan terlambat. Saya percaya Tuhan akan menghormati orang menghormati dia. Karena ada istilah PDT, pendeta datang terakhir. PDM, pendeta datang menengah. PDP, pendeta datang pertama, seperti itu. Saya berdoa sekali lagi, mari kita membangun budaya hormat. Saling menghormati satu sama lain, dan saya akan tunjukkan beberapa dasar ayatnya. Waktu saya kurang berapa menit, saya senang di sini karena waktunya tetap free stick, kurang 35 menit mulai tadi. Ya. Saya mengamati ada 3 level sikap hormat. Ya, ada 3 level sikap hormat. Bu, saya sampai pukul berapa? Agar saya bisa mengatur komposisi materinya. 11.30, oke. Ada 3 level sikap hormat. Ya, saya mengamati ada 3 level sikap hormat. Jadi semakin meningkat level hormat kita, maka anugerah yang kita terima itu akan semakin membanjiri kehidupan kita. Ya, karena itu kenapa orang karismatik mempercayai bahwa anugerah Tuhan turun di tengah-tengah pujian penyembahan. Karena waktu kita muji nyembah Tuhan, kita sedang menghormati Tuhan. Saya berdoa mulai saat ini setiap kali kita muji nyembah, yuk kita berikan waktu terbaik, kita berikan gestur tubuh terbaik ya. Jangan sampai Anda mendengarkan firman ya, 50% dengar firman, 50% mikir nanti siang makan di mana. Ya, itu tanah di pinggir jalan. Apa itu artinya? Firman jatuh tanah di pinggir jalan. Tanah pinggir jalan itu pikirannya setengah-setengah. Setengah mikir firman, setengah mikir yang lain. Tidak konsentrasi waktu mendengarkan firman, itu bisa membuat iblis itu mencuri firman dari kehidupan kita. Ada 3 level sikap hormat. Yang pertama, saya sebut respect. Apa itu respect? Respect itu adalah menerima dan menghormati semua otoritas di atas kita, bahkan orang-orang di sekeliling kita. Sekali lagi, itu adalah level paling dasar. Itu adalah menerima dan menghormati semua otoritas di atas kita, bahkan orang-orang di sekeliling kita. Mari kita lihat respon-respon Allah terhadap orang-orang yang memiliki sikap hormat. Efesus pasal 6. Ya. Ini anak tidak menghormati orang tuanya. Apa akibatnya? Efesus 6 ayat 2 sampai 3.
Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. 3, supaya kamu berbahagia dan berbahagia dan panjang umur. Saya percaya, bertanyalah kepada semua orang yang mereka cari 2 ini, bahagia dan panjang umur. Bapak Ibu setuju dengan hal ini? Hilang 1 tidak enak. Mau bahagia umur pendek? Bahagia tapi 17 tahun meninggal. Atau ya, umurnya panjang sampai 130 tahun tapi tidak bahagia. Ya. Datang kemana-mana orang-orang tidak suka seperti itu ya. Miskin, melarat, buta, telanjang, kolesterol, jantung koroner, stroke, waduh. Ya. Apalagi kalau sudah tidak bahagia dan tidak panjang umur. Setiap manusia itu cari kebahagiaan dan semua manusia itu cari panjang umur. Yang setuju sama-sama kata amin. Dan masalahnya bahagia dan panjang umur ini tidak bisa dibeli dengan uang. Uang bisa membeli kesenangan, tapi tidak bisa membeli kebahagiaan. Uang bisa membeli obat, tapi tidak bisa memberikan kesehatan. Tidak bisa memberikan panjang umur. Dan Tuhan janji, bahagia dan panjang umur itu hanya diberikan kepada anak yang menghormati orang tuanya. Berarti kalau ada anak menghormati orang tuanya, wow, Tuhan janji bahagia, umur panjang. Pak, itu ada saya punya teman, ya dia menghormati orang tuanya, tapi kenapa usia 30 tahun itu meninggal? Kalau saya berbicara panjang umur, ini bukan cuma sekedar berbicara lamanya kita di muka bumi. Tapi itu berbicara tentang dampak kehidupan kita di muka bumi ini, apakah tetap berbunyi, apakah tetap dikenang setelah kita ini meninggal. Yesus meninggal usia 33 tahun, tapi dampak hidupnya sangat terasa sekali. Ngeri. Hormat pada orang tua, bahagia dan panjang umur. Karena itu saya tidak setuju dengan istilah generasi sandwich. Pernah dengar apa itu generasi sandwich? Generasi yang menderita karena menghidupi anak istrinya dan menghidupi orang tuanya. Saya percaya memelihara orang tua itu akan memberikan berkat tersendiri dalam kehidupan kita. Memelihara orang tua itu anugerah. Semakin kita memelihara orang tua, Tuhan janji hidupmu pasti bahagia dan panjang umur. Bagaimana kalau suami tidak menghormati istri? 1 Petrus 3 yang ke-7. Wow. Hormat itu penting sekali. Tuhan itu sangat menghormati. Ya. Waktu dia di muka bumi, dia sangat memiliki budaya hormat. 1 Petrus 3 yang ke-7. Demikian juga kamu, hai suami-suami. Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Ingat, istri itu kaum yang lebih lemah. Ya. Karena itu kenapa kalau suami pukul istri itu tidak gentle. Ya, lebih baik pukul tembok daripada pukul istri. Ya. Pak, istri saya kuat, kenapa? Mantan karate, tetap kaum lebih lemah. Ya. Hormatilah mereka. Lihat, hormatilah mereka. Menghormati ini bicara tidak menindas, tidak mengumpat, ya, tidak memukul. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ternyata kalau ada suami tidak menghormati istri, istri tidak menghormati suami, apapun itu, kasih karunianya terhalang, doanya terhambat. Berarti nasib hidup keluarga yang tidak punya budaya hormat, suami tidak menghormati istri, istri tidak menghormati suami, nasib hidupnya tidak beda jauh dengan orang belum percaya. Karena orang belum percaya, dia tidak akan pernah terima kasih karunia. Saudara setuju dengan hal ini? Orang yang belum percaya bagaimana mereka berdoa. Jadi kalau suami tidak mencintai istrinya dengan baik, suami tidak setia dengan istrinya, istri tidak setia dengan suaminya, nasib hidupnya tidak ada bedanya dengan orang Kristen murtad. Tapi kalau suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, kasih karunia pasti akan membanjiri dan doanya tidak pernah terhalang. Bapak Ibu, bahkan ternyata dalam struktur kriminalitas, ya, kebetulan jemaat kami itu ada yang mantan narapidana.
dalam struktur kriminalitas, ternyata di penjara itu ternyata ada kastanya. Ya. Ternyata di penjara itu ada kastanya. Ada kasta dihormati dan ada kasta itu yang seringkali dibully bahkan disiksa. Ada yang tahu kasta paling rendah di penjara itu siapa? Saya diberitahu ternyata kasta paling rendah di penjara itu adalah penganiaya perempuan dan pemerkosa, apalagi kalau mereka itu pedofil. Saya diberitahu salah satu jemaat saya yang mantan narapidana, itu kalau mereka apa kesalahannya? Korupsi. Oke. Kamu kesalahannya apa? Membunuh. Masih oke. Itu sesama narapidana. Tapi kalau sudah pemerkosa dan penganiaya wanita, bahkan itu pedofil, itu kalau tidak punya backing yang kuat, keluar bisa hidup, itu luar biasa. Yang banyak terjadi itu bahkan kalau keluar pun, maaf, dibuat mandul. Ini saya mendengarkan perlakuan-perlakuan antar narapidana terhadap orang-orang penyiksa perempuan. Waduh, itu saya ngomong aja, saya tidak tega. Itu pria subur, keluar, bisa mandul. Bayangkan ya, dalam kasta kriminalitas saja. Ini kasta kriminalitas. Penyiksa perempuan aja, itu menduduki kasta yang paling rendah. Jadi hari-hari ini, kalau ada suami stres, ya, mungkin Anda kurang menghormati istri Anda. Suami menghormati istri. Kekuatan Allah itu kan membanjiri kehidupan kita. Mungkin ya, di tempat ini kalau ada para ibu-ibu, kok lebih cepat tua ya daripada umurnya ya. Itu mungkin kurang menghormati suami. Itu kalau menghormati suami, wow, itu dibuat sukacita, masalah apapun Anda akan diberikan anugerah yang sesuai dengan apa yang saudara alami. Sudah, itu kalau suami istri saling menghormati, wah, prianya selalu full power, yang wanitanya awet muda. Ya, ini langsung lihat kanan kiri, ini wajahnya bagaimana, umurmu berapa gitu kan. Lihat Kisah Rasul 12 ayat 21. Wow, bagaimana kalau ada seseorang tidak menghormati Tuhan. Kisah Rasul 12 ayat 21. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Wah, Herodes menyamakan diri dengan Allah. 23, perhatikan. Dan seketika itu juga, ia diapakan Bapak Ibu? Waduh, pernah ditampar papa? Itu aja sakit. Apalagi ini ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah dan ia mati dimakan cacing-cacing. Satu lagi, suatu ketika Tuhan mau menghukum bangsa Israel. Karena bangsa Israel ini berzina dengan perempuan Moab, menyembah Allahnya orang Moab, memberikan persembahan kepada Allahnya orang Moab, dan memakan persembahan itu. Tuhan marah. Karena waktu Tuhan melihat ada umatnya berzina dengan Allah lain, itu sama seperti seorang suami melihat istrinya selingkuh. Tuhan marah. Tuhan mau menghukum bangsa Israel. Tapi ternyata tiba-tiba ada satu orang yang melakukan sesuatu dan akhirnya murka Tuhan disurutkan. Apa yang dilakukan orang ini? Bilangan pasal 25 ayat 10. Tuhan mau menghukum bangsa Israel. Lalu ada satu orang yang melakukan sesuatu. Tiba-tiba murka Tuhan disurutkan, marah Tuhan itu di-cancel. Mari kita lihat, bilangan pasal 25 ayat 10. Tuhan berfirman kepada Musa, Pinehas, bilangan 25 ayat 10. Tuhan berfirman kepada Musa, Pinehas anak Eleazar, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Apa yang dilakukan Pinehas? Oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Ternyata rasa hormat itu bukan cuma menarik anugerah, tapi membatalkan kutuk, Bapak Ibu. Saya mengamati ada anak-anak, dia
Dia melihat papanya sering pukul mama. Dia benci, dia marah, dia jengkel, dia tidak bisa memaafkan papanya. Tapi herannya waktu anak ini menikah, tanpa disadari dia juga pukul istrinya. Saya mengamati beberapa kali saya mengonselingi ada seorang istri yang dia cerita kenapa suaminya pukul dia. Ada beberapa hal waktu saya tanya, dulu saya benci. Saya melihat papa saya pukul mama. Lalu saya tanya, apakah engkau bisa menerima papamu? Apakah engkau bisa mengampuni papamu? Enggak, saya benci. Tapi heran loh, waktu dia benci, itu sama seperti kutu keturunan. Kebiasaan itu tiba-tiba dia lakukan dalam hidupnya. Tapi waktu saya menemukan ada beberapa orang anak, dia melihat papanya sering pukul mamanya, dia mengalami pemulihan. Dia bisa memaafkan papanya, dia bisa mengampuni papanya, dia bisa menerima papanya apa adanya. Tiba-tiba kebiasaan buruk itu tidak turun dalam kehidupannya. Ternyata kembali lagi, hormat itu bukan cuma menarik anugerah, tapi rasa hormat itu ternyata juga bisa membatalkan kutuk dalam kehidupan kita. Pak, lalu bagaimana jika ada seseorang yang tidak layak dihormati? Pernah ketemu saudara orang-orang yang tidak layak dihormati? Mari kita lihat Matius pasal 1 ayat 1. Ya. Matius pasal 1 ayat yang pertama. Sekali lagi kunci respect yang pertama, kunci level hormat yang pertama itu adalah respect, hormati semua orang. Tapi bagaimana jika ada seseorang yang tidak layak dihormati? Matius pasal 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Ya, perikopnya tentang silsilah Yesus Kristus. Loncat ayat 17. Loncat ayat 17, Matius pasal 1 ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai kepada pembawaan Babel, dan 14 keturunan dari Babel kepada Kristus. Ternyata Matius pasal 1 ini menulis tentang 42 silsilah Yesus Kristus dari Abraham sampai kepada Yesus. Suatu ketika saya bergumul, saya berdoa, Tuhan, bagaimana jika dalam hidup ini kita bertemu dengan orang-orang yang tidak kita hormati? Tiba-tiba Tuhan tunjukkan ini. Di atas Yesus itu ada 42 generasi yang dicatat semuanya. Saya tanya, siapa yang di sini masih ingat 42 generasi di atasnya? Ada yang masih ingat? Jangankan 42. 4 generasi di atas saja kita belum tentu tahu. Ya belum tentu. Bukan hanya 4, nama kakek dan nenek aja kita ini tidak tahu Bapak Ibu. Yesus itu mengingat 42 generasi di atasnya. Kalau Yesus mencatat semua generasi di atasnya, berarti Yesus menghormati semua generasi di atasnya. Apakah ada di sini yang lebih baik kualitasnya dibandingkan Yesus? Yesus punya 1001 alasan untuk dia tidak menghormati generasi di atasnya. Saya bersyukur Yesus hadir di muka bumi ini. Itu bukan pada titik awal, tapi pada pertengahan kehidupan. Sehingga kita bisa belajar bahwa Yesus juga menghormati semua generasi di atasnya. Lihat, orang-orang dihormati oleh Yesus. Adam. Siapa itu Adam? Pembawa malapetaka seluruh dunia. Kadang-kadang, maaf, kita punya keluarga, kamu pembawa malapetaka. Ya, engkau membuat nama buruk keluarga kita ini akhirnya menjadi tercium. Itu baru pembawa malapetaka buat keluarga. Kita aja sulit menghormati. Adam, pembawa malapetaka seluruh dunia. Karena Adam, Yesus harus turun di muka bumi untuk mati di atas kayu salib. Ada yang di sini pernah disakiti seseorang? Ada? Tidak ada, luar biasa. Ya saya kagum akan kebohongan saudara. Ya. Pernah disakiti seseorang? Bagaimana mungkin saya bisa menghormati, Pak? Ya. Dia menyakiti saya. Apapun itu, siapapun itu, suami kita, istri kita. Loh Yesus nih loh. Karena Adam, Yesus harus mati. Yesus tetap menghormati Adam kok. Siapa itu Abraham? Suami yang tidak berani mengakui istrinya.
Dia cerita kepada orang-orang, istri Sarah ini adikku. Bahkan dia sempat menjual Sarah itu kepada Firaun dan dikandingkan kambing, domba, lembu, sapi, budak. Bagaimana respon kita kalau melihat ada papa jual mama? Yesus menghormati. Daud. Wah, Daud adalah orang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi mari kita lihat, Daud adalah apakah seorang pemimpin yang baik? Enggak loh. Pemimpin yang meniduri istri bawahannya, bahkan membunuh suaminya dengan tangan orang lain melalui jalur politik. Bahkan Daud ini adalah gambaran ayah yang sangat buruk. Memang saya setuju seorang pemimpin ya itu punya sebuah indikator. Tetapi Daud juga seorang gambaran ayah yang sangat buruk. Salah satu anaknya mati karena dosanya. Anaknya yang lain Salomo hyperseks. Anaknya yang lain Absalom ingin membunuhnya. Anaknya yang lain Amnon memperkosa saudara tirinya Tamar. Ya. Tuhan tetap menghormati Daud. Rahab. Siapa itu Rahab? Seorang pelacur. Tuhan menghormati semua generasi di atasnya. Lalu siapa kita? Kita sulit menghormati otoritas maupun orang-orang di sekitar kita. Yang pertama adalah respect. Level kedua. Nah, ya. Jadi sekali lagi level pertama, hormati semua orang. Semua orang hormati. Yang kedua, setelah respect itu adalah learn. Apa itu learn? Learn itu adalah belajar dari otoritas di atas kita, bahkan orang-orang di sekeliling kita. Jadi yang pertama itu adalah respect dulu. Yang kedua adalah mau belajar terhadap setiap otoritas di atas kita maupun orang-orang di sekeliling kita. Saya bisa minta tolong dua singer tadi? Bisa minta tolong maju ke depan sebentar? Saya ingin tunjukkan sesuatu hal. Ya. Sekali lagi yang pertama adalah respect. Yang kedua adalah berupaya untuk belajar dari generasi di atas kita. Nah, Bapak Ibu, Ibu Foni sama Ibu Hana. Oke. Nah, saya umpamakan ya, saya menghormati Ibu Foni dan saya tidak menghormati Ibu Hana. Misal, ya, saya tidak menghormati Ibu Hana. Saya punya pemimpin, dua pemimpin, yang satu saya hormati, yang satu tidak saya hormati. Proses pembelajaran itu ada dua cara. Ya. Yang pertama saya belajar itu dari pikiran. Yang kedua saya belajar dari hati. Sekali lagi yang pertama dari pikiran, yang kedua dari hati. Kalau saya tidak menghormati pemimpin di atas saya, atau saya tidak menghormati seseorang, maka saya hanya bisa belajar secara pikiran. Dari perkataannya, dari perbuatannya, itu kan membuahkan prinsip dalam kehidupan saya. Ya. Saya punya pemimpin, misal saya tidak menghormati, apakah saya bisa belajar sesuatu waktu dia khotbah? Bisa. Perkataannya dan kehidupannya itu kan membuahkan prinsip dalam pikiran saya. Tapi kalau saya menghormati Bu Foni, saya sudah lulus level pertama, maka saya bisa belajar dari Bu Foni itu secara hati. Bedanya di mana? Pikiran itu cuma menghisap pengetahuan. Apa yang dia katakan, apa yang dia khotbahkan, apa yang dia hidupi, itu hanya membuahkan pikiran dalam kehidupan saya. Tapi kalau saya belajar dari hati, saya melihat teladan hidupnya Bu Foni, apapun itu, akhirnya saya bisa menghormati Bu Foni, dan saya belajar dari Bu Foni secara hati, maka semua yang dimiliki oleh Bu Foni, pengurapan rohani, karunia roh, impartasi, muatan kasih, kadar iman, itu akan terduplikasi dalam kehidupan saya. Bisa paham bedanya? Yang pertama, itu cuma membuahkan pengetahuan saja. Karena itu kenapa saya menemukan ada beberapa jemaat, dia berada di sebuah tempat, dia tidak bisa menghormati pemimpin di atasnya. Dia tahu semua tentang teori khotbahnya. Tapi kenapa ya? Dia sulit menghidupi apa yang dia khotbahkan. Kenapa? Karena yang terpindah kan cuma pengetahuan. Tapi kalau kita menghormati seseorang, kita belajar dari hati, maka semua yang dimiliki orang tersebut, itu akan terduplikasi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kenapa Alkitab katakan sebelum kita mendengarkan firman ada tentang perumpamaan tanah apa? Hati.
Kenapa bukan tanah pikiran? Kenapa waktu Tuhan itu memulihkan kita, Tuhan menjamah kehidupan kita, yang dipulihkan dulu apanya? Pikirannya? Kenapa hati? Karena hati bisa memindahkan semuanya. Terima kasih, Bu. Karena hati bisa memindahkan semuanya. Terbukti. Orang-orang yang tidak percaya Tuhan, apakah dia bisa belajar sesuatu dari Tuhan? Orang yang tidak percaya Tuhan, dia bisa belajar sesuatu dari Tuhan? Bisa. Saya kenal dengan seseorang yang beragama lain, dia tahu kok, Pak Anton saya tahu tabur tuai. Kalau engkau menabur banyak, engkau menuai banyak. Kita akan menabur apa yang kita tuai. Dia tidak percaya Tuhan, tapi dia bisa belajar prinsip-prinsip Tuhan. Tapi semua karunia roh dan buah roh, itu tidak akan pernah dia alami. Itu perbedaannya. Karena itu kenapa, kalau kita belajar untuk menghormati seseorang, semua pengurapan yang dimiliki oleh orang tersebut, itu akan terduplikasi dalam kehidupan kita. Mari kita lihat sejenak. Matius pasal 13 ayat 57. Oleh sebab itu, kalau kita ini semakin sulit menghormati seseorang, semua hal-hal yang kuat yang dimiliki oleh orang tersebut, itu akan sulit terpindahkan dalam kehidupan kita. Anda menghormati Bunda Teresa, misal. Anda menghormati dia nyampaikan sesuatu seandainya Bunda Teresa itu masih khotbah dan bisa di-setel di YouTube. Anda menghormati dia, heran loh. Tiba-tiba buah roh dan pengurapan kasih itu akan terpindahkan dalam kehidupan kita. Anda menghormati seorang hamba Tuhan, ya. Setiap apa yang dia dengarkan, setiap apa yang dia katakan Anda dengarkan baik-baik, Anda menghormati baik-baik, heran loh. Semua karunia-karunia dan pengurapan yang dimiliki orang tersebut, itu akan terduplikasi dalam kehidupan kita. Matius pasal 13 ayat 57. Matius 13 ayat 57. Perikopnya tentang Yesus ditolak di Nazaret. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Wow, kalau saudara lihat ayat di atasnya, Yesus sudah melakukan mujizat. Tiba-tiba di Nazaret, Yesus tidak dihormati. Apa yang terjadi? Ayat 58. Dan karena ketidakpercayaan mereka, apakah Anda setuju? Bukti kita tidak menghormati adalah kita tidak percaya. Bukti saya tidak menghormati istri adalah saya tidak percaya istri. Bukti saya tidak menghormati Tuhan, saya tidak percaya Tuhan. Dan karena ketidakpercayaan mereka, berarti orang-orang di sana tidak menghormati Tuhan dong. Dikatakan berikutnya, tidak banyak mujizat diadakan di sana. Tidak menghormati Yesus, tidak bisa menerima apapun dari Yesus. Tidak menghormati pujian penyembahan kita dalam kita menghormati Tuhan, tidak menerima apa-apa dari Tuhan. Tidak menghormati firman, kita tidak mendapat apa-apa dari firman. Tidak menghormati siapapun, apapun yang dimiliki oleh orang-orang sekeliling kita akan sulit terpindahkan dalam hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir. Apakah setuju juga bahwa kadang-kadang kita tidak hanya belajar dari keberhasilan seseorang, tapi kita juga bisa belajar dari kegagalan seseorang. Setuju? Kadang-kadang kita melihat ada orang yang berlaku salah, sulit Pak menghormati. Padahal sebenarnya kita bisa belajar sesuatu dari kesalahan mereka. Karena itu kenapa kalau kita itu memiliki budaya hormat ya, sikap ini kita bangun, nanti saya akan tunjukkan dasar-dasarnya lagi lebih jauh lagi, dasar kita menghormati seseorang. Heran, semua anugerah-anugerah di sekeliling kita, itu kan tertarik dalam kehidupan kita. Yang pertama respect, kedua learn, yang ketiga ini level tertinggi dalam budaya hormat, itu adalah restore, sama-sama kata restore. Apa itu restore? Memperbaiki kesalahan-kesalahan otoritas di atas kita, bahkan kesalahan orang-orang di sekeliling kita. Kalau istri menghormati suami, suaminya melakukan kesalahan, bukan malah digosipin. Kamu tahu suamiku? Wow.
Kalau istri menghormati suaminya, level tertinggi dia menghormati suaminya, dia akan mengcover semua kelemahan-kelemahan pasangannya. Seorang suami punya istri cerewet. Orang-orang, siapa di sini cerewet? Tidak ada yang cerewet, tidak ada yang ngaku gitu kan. Ya. Suami punya istri cerewet. Wah, tidak enak punya istri cerewet. Oh, meskipun kadang tidak enak punya istri cerewet, bahas itu di dapur. Di depan orang, loh punya istri cerewet itu lebih baik daripada punya istri bisu. Loh lihat Bapak Ibu. Karena itu kenapa kalau ya ini level tertinggi dalam budaya hormat. Kita berada dalam sebuah gereja. Apakah pemimpin saudara punya kelemahan? Ada banyak orang, dia melihat pemimpin gereja punya kelemahan. Wah tidak layak pindah. Saya tanya di muka bumi ini tidak ada institusi yang sempurna. Kadang ada orang mengatakan, gerejanya Pak Anton kok lebih baik daripada itu ya. Saya beritahu, karena engkau belum masuk menjadi jemaat gereja kami. Kalau engkau masuk dalam gereja kami, engkau menemukan gereja kami juga punya banyak kelemahan. Karena itu kenapa kalau seseorang ya, itu memiliki budaya hormat level tertinggi, dia berada di sebuah tempat, dia berada di sebuah gereja, dia melihat pemimpinnya punya banyak kelemahan, dia tahu. Salah satu fungsi Yesus, dia berada di sebuah tempat, dia memperbaiki semua kesalahan yang ada. Berarti kalau kita berada di sebuah tempat, pemimpin kita melakukan kesalahan, apa titik-titik lemahnya? Kalau Tuhan suruh kita berada di sana, mari berikan nilai lebih. Sehingga apa yang menjadi titik lemah, itu akhirnya menjadi dikuatkan dalam kehidupan ini. Ya. Lihat prinsip kerajaan Allah. Ya, prinsip kerajaan Allah itu kehadirannya selalu merestorasi, memulihkan, memperbaiki. Prinsip kerajaan gelap. Kehadiran mereka selalu menghancurkan, merusak, dan membinasakan. Karena itu kenapa Yesus setiap kali datang dia memulihkan segala sesuatu. Hal tidak baik, Yesus datang, dia akan merestore itu semuanya. Anggaplah kesalahan-kesalahan pemimpin di atas kita. Itu adalah waktu yang tepat. Waktu yang Tuhan berikan untuk mempromosikan kita. Apakah kita punya orang tua yang kadang tidak bisa menjadi contoh? Anggaplah. Apakah kita punya pemimpin-pemimpin yang tidak bisa menjadi contoh? Anggaplah. Semua kesalahan-kesalahan generasi di atas kita atau orang-orang di sekeliling kita. Itu adalah waktu yang Tuhan berikan agar kita ini bisa berkarya. Saul salah. Daud menghormati. Daud dipromosikan. Imam Eli sudah tuli mendengar suara Tuhan. Samuel menghormati Imam Eli. Kesalahan-kesalahan pemimpin. Ternyata itu adalah waktu yang Tuhan berikan untuk mempromosikan Samuel. Saya tutup yang terakhir. Ini penting sekali. 3 dasar fundamental mengapa kita menghormati orang lain. Ya. Apa alasan terkuat agar kita menghormati orang lain? Yang pertama, ini level terendah. Level terendah kita bisa menghormati orang lain itu adalah karena teladan hidupnya. Saya ulang lagi. Saya bertemu dengan banyak orang, ya termasuk kemarin ada yang telepon, ya. Dia konsultasi, Ko Anton, saya punya saudara, dia tidak punya teladan hidup. Bagaimana mungkin saya bisa menghormati? Saya sampaikan ada 3 dasar fundamental. Yang pertama, kalau kita menghormati seseorang, itu karena teladan hidupnya, itu adalah level paling bawah. Orang berdosa juga melakukan, enggak? Orang belum percaya melihat orang punya teladan hidup, mereka apakah menghormati? Kalau dasar terkuat orang Kristen, sama dengan itu, apa bedanya kita dengan orang belum percaya? Jadi kalau kita menghormati seseorang, karena teladan hidupnya, itu adalah level terendah alasan kita menghormati seseorang. Karena tidak ada bedanya dengan orang belum percaya. Yang kedua, ini level yang lebih naik lagi. Kita menghormati seseorang itu karena jubah otoritasnya. 1 Samuel 26 ayat 9. 1 Samuel 26 ayat 9. Ya, suatu ketika Daud diberi kesempatan untuk membunuh Saul. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, yaitu Saul. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman?
Daud tetap menghormati Saul. Jadi yang kedua, alasan kita menghormati seseorang itu karena jubah otoritasnya. Saudara sudah menikah. Apakah suami Anda adalah otoritas di atas Anda? Ini kalau tidak, saya akan khotbah tentang pernikahan. Pak, bagaimana saya bisa menghormati suami saya? Suami saya melakukan sebuah kesalahan yang menyakiti saya. Menghormati suami yang mencintai kita, itu mudah atau susah? Mudah. Menghormati suami yang mencintai kita, dia berfungsi dengan baik. Mudah, orang belum percaya pun melakukan. Loh, orang percaya kan tingkatannya lebih tinggi. Level kedua kita menghormati seseorang, tutup mata dengan teladan hidupnya. Tapi kalau dia adalah otoritas di atas kita, maka dia adalah payung perlindungan yang Tuhan berikan untuk melindungi kehidupan kita. Dia punya banyak kelebihan, dia punya banyak kelemahan, tapi dia tetap dipakai Tuhan sebagai pribadi untuk memberikan tudung keamanan dalam kehidupan kita. Yang kedua karena jubah otoritasnya. Yang ketiga level terakhir, dasar kita menghormati seseorang. Roma 12 ayat 10, ayat terakhir. Roma 12 ayat 10. Saya minta worship leader, pemain musik, maju ke depan. Roma 12 ayat 10. Nah, ini level tertinggi dasar kita menghormati seseorang. Yang pertama tadi karena apanya Bapak Ibu? Teladan hidup. Yang kedua, jubah otoritas. Ini yang ketiga level tertinggi. Kalau kita mencapai level ini, wow, kita mudah menang dalam budaya hormat. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Apa dasar ketiga tertinggi dalam kita menghormati? Karena itu adalah perintah Tuhan. Mungkin mereka bukan otoritas di atas kita. Mungkin mereka tidak memberikan teladan yang baik. Tapi Alkitab katakan, hormatilah setiap orang. Oleh karena itu hari ini mari kita belajar budaya hormat. Saya minta itu pujikan lagu Kau Sungguh Indah Tiada Taranya. Terakhir tiba-tiba saya diingatkan. Suatu ketika saya ini datang ke sebuah bank Bapak Ibu. Ya. Dan di situ Tuhan memberikan sebuah pengertian tentang budaya hormat. Saya datang ke sebuah bank pada waktu itu sekitar di atas jam kerja. Kalau tidak salah sekitar pukul 9 malam. Dan saya masuk ke ruang ATM-nya. Dan seperti biasanya di situ ada security, betul ya. Lalu di depan saya itu ada om-om. Dia pakai celana pendek. Ya. Dia lari ke ruang ATM ini. Dan security ini itu terlambat membuka. Akhirnya dia marah-marah ya. Dia marah-marah. Terus akhirnya security tetap bukakan. Dan om ini masuk. Setelah itu saya di belakangnya, saya lewat. Security ini mengatakan, malam Pak. Saya katakan malam. Oke. Saya masuk, saya ngambil uang. Ya. Setelah itu saya sengaja menunggu om tadi itu keluar. Saya ingin melihat bagaimana sikap security ini. Lalu akhirnya om ini sebelum dia keluar. Ya, pada itu dia di depan pintu. Heran, tadi om ini tidak menghormati security ini. Tapi security tetap bilang, malam Pak dibukakan. Terus om ini keluar. Dan waktu saya keluar itu, pertama itu tidak menyisakan apa-apa. Tapi tiba-tiba waktu di dalam mobil, Tuhan itu katakan seperti ini. Kamu mau belajar hormat, belajarlah sama security. Saya kaget. Maksudnya, security itu, ada orang tidak menghormati dia. Bahkan ada orang menghina dia. Dia tetap menghormati. Lalu saya bilang, ya itu kan SOP perusahaan. Tuhan bilang, kamu juga punya SOP firman Tuhan. Mau belajar menghormati? Belajar sama security. Yuk hormati setiap orang. Kaya, berkekurangan,
lebih lemah, lebih kuat. Saya percaya kok. Kalau setiap dari kita itu memiliki budaya hormat, anugerah Tuhan akan membanjiri kehidupan kita. Mari kita pujikan lagu Kau Sungguh Indah Tiada Taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, Sungguh ajaib tu dimengerti, ya. lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Katakan ku kagum hormat, Ku kagum hormat akan Engkau. ku kagum Hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. ku kagum Ya. hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita. Mari kita hormati Tuhan. Ya. Ku kagum Hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum. Sekali lagi katakan, kami kagum akan Kau Tuhan. Ku kagum hormat akan ya Engkau. Tuhan. Ku kagum hormat Akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Engkau. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi, ku kagum akan Engkau. Materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah budaya hormat itu betul-betul kami ditolong Tuhan untuk kami ini bisa menghidupinya. Dan kunci di mana kami bisa menghormati satu sama lain itu adalah kerendahan hati. Ingatkan kami bahwa iblis itu jatuh dalam dosa kesombongan. Hanya orang rendah hati yang bisa menghormati orang lain. Karena itu kami berdoa sekali lagi, berikan kepada kami selalu humble heart. Hati yang selalu rendah hati. Hati yang tidak pernah mengatakan bahwa hidup kami ini lebih baik dan lebih hebat daripada orang lain. Kami sadar kami punya kelemahan. Dan biarlah itu menjadi salah satu dasar yang kuat di mana kami butuh Tuhan dan kami menghormati orang-orang di sekeliling kami. Sempurnakan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua sama-sama berkata, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah hanya buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu.